Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Liza Ini. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini aku mau memberikan informasi mengenai cara mengelola stres dari perspektif psikologi dan juga Islam. Sebelumnya kita akan mengenal mengenai stres dulu ya. Stres menurut seorang psikolog perkembangan yang bernama G. Y. Sandrock, stres itu diartikan sebagai respon individu terhadap situasi dan peristiwa yang dianggap sebagai ancaman. Kemudian dari ahli lain yang bernama McGill, stres merupakan reaksi adaptif individu terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman. Kemudian dari Islam mengenal stres itu sebagai sebuah cobaan, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55 yang artinya itu, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian kondisi stres itu juga dikenal sebagai penyakit hati, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dan hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dalam Islam ada beberapa cara mengelola stres. Yang pertama ada niat ikhlas. Niat sama seperti sebuah motivasi. Nah, motivasi ini yang menentukan bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana bila tujuan tidak tercapai. Islam sudah mengajarkan agar senantiasa berniat ikhlas dan berusaha dengan tujuan agar nilai usaha tinggi di mata Allah, dan dia mendapat ketenangan apabila usaha tidak berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 91 yang artinya itu tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang beriman, orang-orang yang lemah, orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul, tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada sabar dan sholat. Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah menyatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Melalui sholat, individu akan mampu merasakan kehadiran Allah. Segala kepenatan fisik, masalah, beban pikiran, dan emosi yang tinggi kita tinggalkan ketika sholat secara khusyuk. Yang ketiga ada bersyukur dan berserah diri, atau kita sebut dengan tawakal. Salah satu kunci untuk menghadapi
Penyebab stres adalah dengan selalu bersyukur dan menerima segala pemberian Allah. Allah sudah mengajarkan dalam Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara berpikir negatif dan menekan kepada persepsi penyebab stres sebagai sesuatu yang mengancam dan merugikan perlu kita ubah menjadi pikiran positif yang menekankan kepada pengertian dari penyebab stres sebagai sesuatu yang tidak perlu dicemaskan. Hal ini membutuhkan rasa percaya atau keimanan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Diri kita ini milik Allah, dan apabila pada sekeliling kita adalah milik Allah, bersyukur apa yang sudah diberikan dan selalu berserah diri akan menghindari kita dari perasaan serakah dan juga beban pikiran lainnya. Kemudian yang keempat ada berdoa dan berzikir. Apabila ada suatu kekhawatiran terhadap suatu ancaman, maka sandaran kita akan bersandar kepada Allah senantiasa melalui doa dan zikir. Melalui zikir, perasaan menjadi tenang dan khusyuk yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan konsentrasi kita. Kemudian kemampuan berpikir secara jernih dan emosi menjadi lebih terkendali sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian dari perspektif psikologi ada Wallace yang menyebutkan beberapa cara menghadapi stres. Yang pertama itu ada cognitive reconstructing, yaitu dengan mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Hal ini bisa kita lakukan dengan membiasakan diri dan juga melakukan pelatihan supaya sudah menjadi terbiasa seperti itu. Yang kedua ada journal writing, yaitu menuangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dalam sebuah jurnal atau sebuah gambar. Gambar dapat menjadi ekspresi perasaan diri yang tidak mampu diutarakan kepada dalam sebuah tulisan, dan setelah kita menggambar dapat dirasakan kelegaan perasaan. Psikolog juga bisa membantu dalam menemukan solusi yang tepat melalui jurnal dan juga gambar yang dibuat oleh kita gitu. Yang ketiga ada time management, yaitu mengatur waktu secara efektif untuk mengurangi stres akibat tekanan waktu. Ada waktu-waktu di mana individu melakukan teknik relaksasi dan juga sharing secara efektif dengan seorang psikolog yang dapat membentuk kepribadian yang kuat. Seperti itu. Yang keempat ada relaxation technique, yaitu mengembalikan kondisi tubuh pada homeostatis atau
kondisi tenang sebelum adanya penyebab stres. Ada beberapa cara untuk teknik relaksasi. Salah satunya ada yoga, meditasi, dan juga pelatihan bernafas. Segini aja informasi yang bisa Iza sampaikan. Kalau ada informasi yang salah bisa bantu di komen di bawah, dan juga bisa bantu subscribe channel ini dan bantu like juga ya. Sekian dari Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.